Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwah sekalian dan santri sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan curahan karunia kepada kita. Kembali di malam hari ini kita akan menyambung pembahasan dari qiraah, yaitu pembacaan dari kitab Subulus Salam, yaitu syarah terhadap kitab Nawaqidul Islam yang dihimpun dari perkataannya Syekh Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Masih berkaitan dengan penjelasan akan hakikat ibadah pada halaman yang ke-24. Berkata Syekh rahimahullah, wa qala fi mawdi'in akhar, thumma hadhihi al-ibadatu allati syara'aha Allah min salatin aw shaumin aw ghairi dzalik. Kemudian ibadah yang Allah syariatkan ini, seperti misalnya salat, puasa dan yang lain sebagainya, innama takunu ibadatan minasy-syakhsi idza kanat ma'a ghayatil hubbi lillah wa ma'a kamalid dzulli lillah. Ini yang kemarin sudah kita ambil dari banyak perkataan Syekh bin Baz yang tersebar dalam persoalan ini, bahwa yang namanya salat, begitu juga puasa, zakat dan seterusnya, kalau dikerjakan oleh seorang hamba kemudian dilakukan tanpa disertai dengan puncak kecintaan kepada Allah atau kerendahan yang total di hadapan Allah Azza wa Jalla, maka ibadah tersebut tidak disebut sebagai ibadah. Kemarin telah dijelaskan bahwa sekedar mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan itu bukan ibadah. Yang mengerjakan perintah, misalnya sholat. Kenapa kamu sholat? Karena orang-orang pada sholat maka saya sholat. Maka sholatnya itu tidak bernilai ibadah, sekalipun kalau dia lakukan dia nggak diminta untuk mengerjakannya lagi. Artinya sah, tunai, tapi tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dipahami ya. Artinya kapan sholat itu terpenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, maka orang yang mengerjakannya disebut sudah melaksanakan belum? Sudah. Disebut dengan sah, dalam bahasa usul fiqh disebut dengan sahih. Artinya sudah tunai. Nah, suatu yang dianggap sah dan tunai itu enggak diminta lagi untuk seorang mengerjakannya. Tapi yang jadi persoalan bukan sekedar tunai. Apa kita mengerjakan sholat hanya sekedar tunai saja? Bukan. Kita mengerjakan perintah, meninggalkan larangan adalah karena kita mengharapkan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu. Ingin dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini banyak orang yang mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, namun dia nggak mengerti hakikat ibadah. Sehingga tujuan dia mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, seperti misalnya mengerjakan sholat, tujuannya hanya untuk yang penting saya sudah sholat, tunai. Dia datangkan syarat-syaratnya, kemudian dia penuhi rukun-rukunnya, kemudian ibadahnya itu kosong dari kecintaan kepada Allah dan kerendahan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bahkan kondisinya menjadi lebih buruk lagi sekarang, di mana banyak orang mengerjakan salat bukan sekedar tunai, melainkan mereka menelantarkan syarat-syaratnya, bahkan meninggalkan rukun-rukunnya. Banyak orang yang salat misalnya namun hilang darinya tumaninah.
Tumanina adalah rukun min arkan as-salat. Tumanina, ya, itu adalah rukun dari rukun salat. Ya, seorang berhenti sebentar, ya, itu yang disebut dengan tumanina. Artinya tidak menyambung, ya, gerakan dengan gerakan yang lain tanpa, ya, disela dengan tumanina. Dan kadar tumanina itu adalah satu kali bacaan. Yang satu kali bacaan gerakan salat. Seperti misalnya ruku'. Ya, ruku', apa bacaannya? Misalnya kita baca subhana rabbiyal azim. Maka kalau dibaca dengan tenang, ya, maka dia telah mencapai kadar tumanina. Walau sekali. Tapi kalau misalnya kadar sekalinya itu nggak tercapai, maka dia tidak tercapai padanya tumanina. Dan salat yang hilang dari tumanina bukan salat. Ya. Bahkan keadaannya lebih buruk lagi. Tarakus salat. Orang-orang sekarang meninggalkan salat. Jadi kalau kita lihat kepada derajat manusia dalam mengerjakan perintah meninggalkan larangan, maka kita tahu, ya, seperti apa kita seharusnya. Bahwa seorang tidak hanya mengerjakan, mendatangkan syarat dan rukunnya, namun dia juga harus kerjakan itu dengan, ya, didasari kecintaan kepada Allah dan, ya, kerendahan yang total di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baru salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, dan semua ibadahnya itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi simpulannya apa? Simpulannya seperti yang sudah lalu, bahwa yang namanya ibadah itu bukan sekedar mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Melainkan apa? Harus disertai dengan kecintaan dan kerendahan yang total di hadapan Rabb-Nya Subhanahu wa taala. Qala amma ibadatun laisa ma'aha mahabbah wa laisa ma'aha dhullun lillah fala takunu ibadatan min asy-syakhsi nafsihi. Adapun ibadah yang tidak disertai dengan kecintaan dan tidak pula disertai dengan kerendahan di hadapan Allah, maka dia tidak menjadi ibadah dari orang itu. Maka kita perhatikan ibadah kita, ya, bahwa, ya, dari orang yang mengerjakan sholat yang sah, nggak semuanya diterima. Dari orang yang mengerjakan sholat nggak semuanya sah. Dari orang muslim nggak semuanya mengerjakan sholat. Betul? Ya, dari orang muslim nggak semua mengerjakan sholat. Ya, dari orang yang mengerjakan sholat, ya, nggak semuanya sah. Dari orang yang sah sholatnya nggak semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari satu baris orang yang sholat, apakah semuanya sah? Belum tentu. Ya. Ada banyak orang yang masuk masjid sholat dan dia nggak tahu syarat-syaratnya, nggak tahu rukun-rukunnya. Maka mengetahui persoalan-persoalan fikih harian, ya, fikih harian seperti apa? Seperti sholat, pembukanya itu tohara. Ini ilmu yang paling penting setelah tauhid. Ilmu yang paling penting setelah tauhid. Adapun ibadah yang tidak disertai dengan kecintaan dan tidak pula disertai dengan kerendahan di hadapan Allah, maka dia tidak disebut ibadah dari orang itu. Walihada qala Ibnu Qayyim rahimahullah, karena itu Ibnu Qayyim berkata, wa ibadatul rahmani ghayatu hubbihi ma'a dhulli abidihi huma qutbani. Dan peribadatan kepada Ar-Rahman, kepada Allah Azza wa Jalla, ghayatu hubbihi, yaitu dengan puncak kecintaan kepada Allah, ma'a dhulli abidihi, yang disertai dengan kerendahan orang yang mengerjakannya di hadapan Allah. Huma qutbani, ini dua perkara yang merupakan poros ibadah itu, yaitu ghayatul, ya, al-khudu' wa tadallul, ketundukan dan kerendahan, yang disertai dengan kecintaan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-khudu' wa tadallul, ya, yaitu kerendahan, ya, dan ketundukan yang disertai dengan kecintaan dan rasa takut kepada Allah.
Kembali kepada definisi ibadah. Apa definisi ibadah yang pernah disampaikan dulu? Tadi yaitu ya rendah, thariqun mu'abbad, yaitu jalan yang bisa dilalui, yaitu jalan yang rendah yang bisa dilalui. Maka ibadah itu nggak boleh keluar dari kerendahan ini. Nggak boleh seorang datang sholat dan hatinya sombong. Nggak boleh seorang mengerjakan perintah Allah dan hatinya nggak butuh kepada Allah SWT. Nah, hal-hal seperti ini harus ditumbuhkan. Ditumbuhkan dengan apa? Dengan ilmu. Ditumbuhkan dengan apa? Dengan melihat kebesaran Allah Azza wa Jalla, mencernanya, memahaminya, merenunginya. Ya, nggak bisa dengan hati yang ghaflah, dengan hati yang lalai. Nah, untuk itulah kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala fal ibadatu allati tasduru minka yajibu an takuna ma'a ghayatil hubbi lillah wa ma'a ghayatil dhulli lillahi subhanahu. Maka ibadah yang muncul darimu, yang kamu kerjakan, itu wajib disertai dengan puncak kecintaan dan puncak kerendahan kepada Allah. Hiya nafsuha ma'murun biha masyru'ah. Ibadah yang seperti itu yang diperintahkan dan disyariatkan. Wa ma'a dzalika tasduru minka an mahabbatin lillah. Dan ibadah itu kamu lakukan karena kecintaan kepada Allah, wa an dhullin, dan dengan penuh kerendahan, la an takabburin, bukan karena kesombongan, mengerjakannya dengan sombong. Ya, seperti apa sih mengerjakan ibadah dengan sombong? Ya, banyak orang-orang ahli ibadah yang terfitnah dengan kedudukannya, ya, dengan ketokohannya, dengan kesolehannya, sehingga dia datang mengerjakan ibadah dengan penuh kesombongan. Ya, ini. Wala an karahati, begitu juga nggak boleh karena kebencian. Ya. Seperti apa orang mengerjakan ibadah karena benci? Ya, orang-orang sholat, masa saya nggak sholat? Ya udahlah, aku sholat juga deh. Ini karena kebencian, ya dia nggak suka. Ya, persoalan benci dengan apa yang Allah turunkan ini kekufuran. Yang membenci sedikit saja yang diturunkan oleh Allah adalah kekufuran. Ya, tapi dengan syarat dia tahu bahwa itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa ayatnya? Nah, kalian sudah belajar itu. Siapa yang hafal ayatnya? Bahwa membenci salah satu yang diturunkan oleh Allah atau salah satu dari ajaran Rasulullah, ya, dan dia tahu bahwa itu adalah ajarannya, maka itu adalah kekufuran. Apa ayatnya? Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu karena mereka benci terhadap apa yang diturunkan oleh Allah, maka Allah gugurkan amalannya. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Jadi nggak boleh benci. Saya sholat tapi hatinya benci sama Allah, itu gugur amalannya. Apa maksud gugur amalannya? Ini ancaman yang paling keras. Ketika seseorang diancam dengan gugurnya pahala dia, itu berarti bahwa orangnya kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Karena yang gugur amalannya itu hanya orang yang kafir kepada Allah. Ya, jadi misalnya sholat atau selain sholat, misalnya apa? Misalnya hijab, misalnya, ya, atau perempuan yang modis, ya, dia nggak suka kalau Islam itu mensyariatkan hijab, ya, sehingga dia nggak mau pakai hijab. Ya, bukan masalah nggak mau pakai hijab, maksudnya bencinya kepada hijab itu adalah kekufuran. Tapi dengan syarat dia tahu bahwa hijab itu syariat Allah Azza wa Jalla. Benci pada poligami termasuk. Ya, walaupun dia melakukan poligami, tapi dia benci sama poligami. Tapi dibedakan antara benci dengan poligami dengan benci kepada orang yang melakukan poligami yang tidak sesuai tuntunan, atau benci kepada contoh dari dampak-dampak buruk yang dia lihat dari poligami. Ini beda. Ya, dengan benci kepada syariatnya. Kalau benci kepada syariatnya kufur.
Ya, dibedakan ya, antara benci dengan syariatnya dengan benci kepada ya apa yang dia lihat ya dari misalnya sisi negatif. Ya sebenarnya sisi negatif itu nggak hanya ada pada poligami. Berapa banyak keluarga yang monogami juga bubar. Coba antum lihat pengadilan agama di Cibinong sana. Rata-rata monogami itu yang bubar. Ya. Jadi hati-hati kita juga dari propaganda barat yang ingin menjadikan umat ini benci sama agamanya. Ya, harus ya di atas ya akal yang waspada, hati yang waspada terhadap ya tipu daya orang-orang kafir. Seperti misalnya dalam masalah pendidikan, ya asyai'u bi syai'in kan. Ini kebetulan aja. Dulu itu diserukan bahwa nggak boleh dalam mendidik anak itu dengan pukulan. Ini ajaran siapa? Ini bukan ajaran Islam. Bahkan ajaran Islam itu pukulan diantaranya apabila memang dibutuhkan kepada pukulan. Ya, begitu juga kepada istri. Ya, diserukan oleh dunia barat nggak boleh mukul. Nah, Islam membolehkan mukul istri. Ya, wadribuhunna fil madaji'. Ya, wadribuhunna ya, pukul mereka. Ya, wahjuruhunna fil madaji'. Dan hajar mereka di tempat tidur. Ya, itu pukul. Ya, maka dalam hadis ya disebutkan bahwa Nabi SAW menyuruh kepada ahlul bait untuk menggantungkan apa? Menggantungkan pecut. Ya, untuk apa? Untuk adab, untuk takdim, digantung di rumah ya, agar keluarganya itu beradab. Disitulah letaknya qawamahnya rijal, qawamahnya laki-laki. Ya, tapi lihat yang terjadi sekarang. Ketika yang disuarakan adalah nggak boleh memukul istri, nggak boleh memukul anak, yang muncul apa? Al-uquq. Ya, uquq. Ya, itu anak-anak durhaka kepada orang tuanya, istri lihat di sinetron. Itu yang menjadi apa? Itu yang menjadi ya pedoman orang-orang sekarang. Istri bicara kasar sama suami itu biasa. Ya. Suaminya malah dia pelatih tenis. Suaminya, ya, tolak aja matanya. Maksudnya nggak boleh gitu. Bukan maksudnya kita harus colok, enggak. Ini cuman ya ungkapan lepas saya saja. Artinya nggak boleh seorang istri itu melawan sama suami. Ya, kalau memang suaminya merintahkan kepada yang maksiat, cukup dia nggak taat dalam maksiat. Ya, tapi lihat dalam kehidupan, dalam persoalan-persoalan yang seharusnya istri itu taat, dia tak taat. Ya, bahkan suaminya ngomong satu kata, istrinya ngomong 1000 kata. 1000 kata. Ini hati-hati, kita harus waspada dari propaganda barat yang ingin mematikan ya pendidikan yang ya berdasarkan wahyu, ya pendidikan Islam. Nah, sebagian lembaga-lembaga pendidikan yang nggak mengerti, mereka mengadopsi itu. Mereka pikir itu baik. Ya, pernah di satu pendidikan Islam dan juga afiliasi kepada sunnah, ya menerima itu nggak boleh pukul, nggak boleh ada guru mukul anak. Kalau kita di sini kita pukul, kalau memang sudah ya tarafnya harus dipukul. Karena itu bagian dari pendidikan, ya untuk mengadab, ya anak, mengadab santri, ya. Dan berapa banyak kita dapati orang-orang yang sekarang ini berhasil, mereka mensyukuri guru-gurunya dulu, ya, karena pukulannya, karena tendangannya, karena marahnya, saya berhasil sekarang. Dan berapa banyak juga orang-orang yang gagal sekarang, mereka menyesali bahwa orang tuanya mengabaikannya, tidak memperingatkannya, nggak menasihatinya, dibiarin kelayapan, ya malam hari, ya karena anak juga butuh kebebasan. Akhirnya bebasnya, ya ujung-ujungnya jadi apa? Ujung-ujungnya jadi manusia silver, ya kan? Jadi jiwa itu kalau nggak diadab, dia akan ya tafallah, akan lepas ini, ya. Dan tidaklah keberadaan kita di tempat ini, adanya santri, adanya guru,
adanya pelajaran yang mukattafah, yang banyak, itu untuk menghadap kita, ya, sehingga jiwa kita ini didominasi oleh kebaikan yang akan membawa kita biidznillah ke dalam ya kebaikan selanjutnya. Ya, jadi kembali kepada persoalan bahwa ibadah itu harus disertai dengan kecintaan kepada Allah, ya, dan kerendahan. Nggak boleh dilakukan dengan penuh kesombongan atau ketidaksukaan, kebencian. Ya, coba kalau kamu nggak paksakan dirimu untuk duduk, tahu kamu persoalan ini, tahu sampai kamu tua kamu nggak akan tahu. Padahal itu yang berguna bagimu dunia akhiratmu. Berapa banyak orang-orang tua kita yang ikut ngaji sunnah nggak ngerti hal ini. Betul nggak? Saya bilang betul. Yang ngaji cuma seminggu sekali kok. Betul nggak? Iya. Tapi yang tahu siapa? Yang continue, yang betul-betul punya perhatian, yang mendudukkan ilmu-ilmu agama seperti lebih daripada ilmu-ilmu dunia. Saya mau sukses dunia, saya harus belajar sungguh-sungguh. Kamu mau sukses masuk surga gak belajar sungguh-sungguh? Ini akal, mana akal yang sehat? Ya, sedangkan dunia itu selesai dengan kita masuk alam kubur. Ada kita masuk alam kubur masih lapar. Udah masuk alam kubur, lapar nih, gue pengen nyari nasi goreng. Nah, udah selesai urusan dunia. Urusan dunia udah selesai dengan kita masuk alam kubur. Kita nggak butuh lagi makan, nggak butuh lagi minum, ya. Ya, kita nggak peduli lagi dengan yang kita hadapkan, yang kita pikirkan adalah amalan. Ya. Tapi orang masuk alam kubur, ya, apakah selesai dengan amalannya? Nah, belum. Dulu kamu hari ini, ya, tahun sekian, bulan sekian, hari fulan di tempat fulan sama si Alan, ngapain? Tanggung jawabkan di hadapan Allah. Nggak selesai dengan kita masuk alam kubur. Urusan akhirat, enteng. Ya, tapi urusan di dunia kita miskin, di dunia kita masuk alam kubur masih ngerasain penderitaan kemiskinan? Nggak merasakan kemiskinan. Nggak merasakan lagi kemiskinan. Di dunia kita dibully misalnya, masuk alam kubur meninggal misalnya, qadarullah ma syaa fa'al, sampai ajalnya masih dibully. Lah, selesai sudah urusannya. Tapi amalan dia di dunia kalau kurang, ya masuk alam kubur, ya masih diperhitungkan, belum kelar. Betul? Belum kelar. Ya, gitu. Ya, usaha ini tahun sekian, bulan sekian, hari sekian, jam sekian sama si fulan, ngapain kamu? Semua tercatat dengan rapi, ya, oleh malaikat yang mencatat amalan. Ya. Begitu. Jadi kita harus betul-betul praktikkan akhirat kita lebih daripada dunia kita. Wa btaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang Allah persiapkan untuk kalian dari negeri akhirat. Ya. Apa sih yang Allah persiapkan buat kita di negeri akhirat? Wala ta'lam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dalam surat Allah musta'an, wala ta'lamu nafsum ma ukhfiyat min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Apa ayatnya? Hakada? La ta'lamu nafsum ma ukhfiyat. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang Allah siapkan buat dia dari bidadari syurga. Ya, ma'ukhfiyat jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang mereka perbuat, mereka amalkan di dunia. Jadi ya, persiapkan ya apa dari ya negeri akhirat kita. Wala tansa nasibaka minad dunya. Adapun dunia cukup kita nggak usah lupa. Jangan lupakan gitu. Jangan lupakan bagianmu dari dunia. Kamu perlu makan, kamu perlu minum, kamu perlu maisha. Adapun kejar-kejaran seperti orang-orang kejar-kejaran dunia, ini
Ya, kebanyakannya justru melalaikan. Mal faqru akhsha alaikum, kata Nabi. Bukan kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian. Ya. Innama akhsha alaikum an tubsata alaikum dunya. Yang aku khawatirkan dibukakan untuk kalian dunia. Fatanafasuha kama tanafasuha. Sehingga kalian berlomba-lomba seperti halnya orang dulu berlomba-lomba. Fa ahlakatkum kama ahlakathum. Sehingga dunia itu membinasakan kalian seperti pernah membinasakan mereka. Jadi yang dikhawatirkan itu bukan kefakiran. Ya, karena yang namanya kefakiran itu, ya, al-faqr wal maskanah itu menjadikan orang terdiam. Tapi kalau banyak duit, pengen kesana, pengen kemari, pengen ini, pengen itu, semua mau dikerjain. Ya, kemudian tanafus, ya, tanafus berlomba-lomba, saling jegal, saling hasad, bahkan mungkin saling bunuh. Seperti yang terjadi sekarang di negeri kita ini, yang tanafus terhadap dunia, tanafus terhadap kekuasaan, ya, sehingga menghalalkan segala cara, ya, merampok negara, ya, memiskinkan rakyat. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata beliau, qala wala an qalbin farighin laisa fihi mahabbah, dan bukan pula dengan hati yang kosong. Jadi ngerjain ibadah itu enggak boleh hati yang kosong dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala fi mawdhi'in akhar, dan berkata pula pada tempat yang lain, qala fal ma'na anna al ibadata al kamilah ghayatul hubbi ma'a kamalid dhulli. Maksudnya bahwa ibadah yang sempurna itu adalah ibadah yang dibangun di atas puncak kecintaan disertai dengan, ya, kerendahan yang sempurna, yang total. Faman kana hubbuhu kamilan wa dhulluhu kamilan, maka barang siapa yang kecintaan dan kerendahannya itu total di hadapan Allah, inqada li awamirillahi wabta'ada an maharimillah, maka dia akan tunduk kepada perintah-perintah Allah dan dia akan menjauh dari yang Allah haramkan. Ya. Nah, karena itu sesuatu yang logis, ya. Orang yang cinta kepada kekasihnya, dia tunduk. Ya, tunduk. Dia tunduk. Apa yang dibilang sama kekasih tunduk. Orang yang cinta kepada Allah tunduk kepada perintah dan larangan. Ya. Gitu tak kata orang-orang yang lagi kasmaran? Ya, katanya kamu cinta, gitu kan? Ya, masa kamu nggak mau penuhin permintaan saya? Ya, kata orang-orang yang lagi kasmaran. Maksudnya suami istri, ya, jangan bayangin orang lagi pacaran. Ya, kecintaan seperti itu. Kecintaan itu menuntut apa? Ketundukan, ketaatan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kalau kamu benar cinta kepada Allah, maka ikuti aku, ikuti Muhammad. Allah akan cinta kepadamu. Qala fa idza dha'afa dha'uf. Dan kapan melemah ini? Kapan melemah kecintaan dan kapan melemah pula kerendahan kepada Allah? Melemah pula, ya, ketundukan dia terhadap perintah dan menjauh dari larangan. Berarti apa? Berarti harus kita tumbuhkan kecintaan. Gimana cara numbuhin kecintaan, coba sekarang? Ya, cara numbuhin kecintaan itu ya dengan mengenal Allah Azza wa Jalla. Ya, sering saya sampaikan bahwa Allah memperkenalkan dirinya dalam, ya, yang pertama ayat syar'iyyah, yaitu ayat Quran. Yang mana jadi baca Quran pahami. Ya. Kemudian yang kedua dengan ayat-ayat kauniyah. Dikasih kamu penglihatan, dikasih kamu pendengaran, dikasih kamu hati. Ya. Nah, ini digunakan dan difungsikan. Ya, difungsikan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengiringmu ke tempat yang baik di saat orang-orang justru dibiarkan terlantar di tempat-tempat yang buruk. Gunakan akal. Betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan untukmu orang tua, ya, yang menginginkan untukmu kebaikan dunia akhiratmu, di saat sebagian orang tua cuma menginginkan kebaikan dunianya saja. Itu kan Allah Azza wa Jalla yang punya kendali. Bagaimana Allah telah mengistimewakanmu di samping orang-orang yang lain.
Bagaimana Allah sudah jadikan kamu, misalnya ada yang hafal surat Al-Baqarah, ada yang hafal surat Ali Imran, ada yang hafal surat sampai An-Nisa, ada yang hafal sampai surat Al-An'am. Sedangkan orang-orang yang lain di sana justru hanya hafal. Maka semakin besar nikmat yang Allah berikan kepadamu, semakin besar pula kecintaanmu kepada Dia. Itu harus ditumbuhkan yang seperti itu. Itu gimana caranya? Ya difungsikan akal itu. Akal itu bukan cuman ya cantelan. Ya difungsikan untuk memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah itu. Ya. Kemudian misalnya kamu lihat keindahan alam, ya, berarti yang menciptakannya jauh lebih indah. Malam yang gelap, ya, hujan yang deras, guntur yang bersautan, kamu takut, ya, itu pertandakan dahsyatnya, ya, kebesaran Allah dan bahwa Dia sanggup untuk menghukum hambanya. Jadi kan semua yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu dapati itu sebagai pertanda akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah Subhanahu wa taala dalam sekejap bisa dan Dia maha mampu untuk melantakkan, ya, satu negeri lebih dahsyat ribuan kali daripada bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Pada peristiwa, ya, tsunami Aceh tahun 2004. Ketika bumi berguncang begitu dahsyatnya, kemudian orang-orang mulai tenang setelah itu, ya, mulai foto-foto gitu kan. Ada gedung 4 tingkat jadi 3 tingkat karena kebenam, ya. Namun tiba-tiba manusia, ya, dikejar dengan kepanikan, ya, air laut naik. Sesaat kita dengar berita, ya, di Banda Aceh rata dengan tanah, ya, di Lokna rata dengan tanah, ya, sampai ke wilayah Medan, ya, sampai Sri Lanka, sampai ke Thailand. Dahsyatnya, ya, peristiwa itu pertanda kan Allah yang mau menciptakannya jauh lebih dahsyat, ya. Seperti yang Allah firman dalam Al-Quran, ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, wa yawma idzin la yu'adzibu adzabahu ahad. Hari itu enggak ada yang mengadab sekeras azabnya. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Tidak ada yang mengikat sekeras ikatannya. Renungi itu. Ayat-ayat itu untuk direnungkan. Ya. Bagaimana Nabi SAW mempermisalkan bahwa panasnya api dunia ini, ya, 1/70 dari panasnya api neraka. Baru para salaf itu kalau dia lagi nyalain bara, dia nangis. Kenapa? Karena dia teringat dengan api neraka. Belum pernah dia merasakan api neraka. Cuman takrib dari Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW mendekatkan pemahaman dengan permisalan-permisalan ini. 1/70. Ya, 1/70-nya kita nggak kuat, nggak tahan. Nah, gimana lagi dengan 70 kalinya? Dengan 70 kalinya, ya, panasnya api neraka. Nah itu menumbuhkan kecintaan itu. Menumbuhkan kecintaan akan menumbuhkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi nggak boleh kita lalai dalam ibadah, mengerjakan ibadah. Nah itu harus dihadirkan. Ya, kenapa? Karena seringkalinya dia pergi. Kenapa? Karena kesibukan kita dengan pekerjaan, kesibukan kita dengan anak istri, kesibukan kita dengan yang lainnya. Harus sering dihadirkan. Gimana sering dihadirkannya? Itu dengan sering-sering menghadiri majelis taklim, sering-sering baca Al-Quran, ya, dengan memahami artinya, sering-sering berkumpul dengan ahlul khair. Tapi coba orang-orang yang dijauhkan dari ini semua, ya, jangankan dia bisa menghidupkannya, tahu aja enggak, ya, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika, ya, falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah hanya dengan karunia Allah dan rahmat Allah lah hendaknya kalian bergembira, itu lebih baik daripada apa yang manusia kumpulkan. Qala fa idza dha'afa dha'uf. Maka kapan, ya, kecintaan dan kerendahan ini melemah pula dorongan untuk mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Idza dha'afa al-hubbu wa dha'afa adh-dhullu
Kapan kecintaan melemah, kerendahan kepada Allah melemah? Dhaufal imtithal, maka mengerjakan perintah pun juga ikut melemah. Fa'ala hasabi quwwatil hubbi wa kamalidh dhul, maka tergantung ya bagaimana kekuatan cinta dan kuatnya kerendahan di hadapan Allah, yakunu imtithaluhu lil awamir wan nawahi, maka mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan juga seperti itu juga. Kapan kuat dia menguat, kapan melemah dia ikut melemah. Wa qala hadhihi ibadatu hiya al-islam, ibadah ini itu adalah Islam. Jadi Islam secara keseluruhan ya, dari apa? Dari amalan anggota badan dan amalan hati. Karena kalau Islam itu penyebutannya disendirikan ya, maka ya masuk juga pengertian di dalamnya amalan hati ya. Nah Islam itu adalah amalan anggota badan. Tasyhadu ya la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, amalan lisan. Wa tuqimus salat ya, menegakkan salat, amalan badan. Tu'tiyaz zakat, wa tahujjal bait, shaum ramadan, pergi haji dan puasa Ramadan. Adapun iman dan rukun iman yang benar ya. Tapi kalau Islam itu disebutkan, dia mencakup amalan apa? Amalan anggota badan dan juga mencakup amalan hati. Hadhil ibadatu hiya al-Islam. Ibadah ini itu adalah al-Islam. Wa hiya al-iman wal huda. Dialah keimanan dan dia juga petunjuk. Dia juga petunjuk. Jadi kalau kita lihat orang sekarang, banyak mereka enggak menghargai bagaimana Allah sebenarnya sudah menunjukinya kepada jalan yang lurus dengan Islam. Ya, kemudian dia tidak mau mengerjakan perintah, dia tidak mau meninggalkan larangan dengan alasan saya belum dapat petunjuk. Petunjuk itu sudah sampai kepadamu berupa apa? Bayan, keterangan. Yang belum kamu dapat itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk ya bergerak mengerjakan yang Allah perintah, meninggalkan yang Allah Azza wa Jalla. Tapi petunjuk berupa bayan sudah sampai atau belum? Sampai. Ya dengan kamu berislam itu sudah sampai bayan. Ya. Qala wa hiya ta'atullahi wa rasulih. Dan ibadah itu adalah mentaati Allah dan Rasulnya. Wa hiyal birru wat taqwa. Itulah kebajikan dan ketakwaan. Qala wa haqiqatul amri. Hakikatnya adalah annal ibadatu hiya tauhidillah. Bahwa ibadah itu adalah menauhidkan Allah wal ikhlas lahu, dan memurnikan ibadah hanya untuk Dia. Wa ada'u faraidhihi, menunaikan kewajiban-kewajibannya. Wa tarku maharimihi, dan meninggalkan yang Dia haramkan. Wal wuqufu 'inda hududihi, dan menahan diri pada batasan-batasan dan tidak melanggarnya. Hadhihi hiyal ibadah. Inilah ibadah itu. Ya, jadi Islam itu seluruhnya ya dari syariat ini bikamilih ya secara utuh, itulah ibadah yang dikerjakan dengan ya pondasi-pondasi yang tadi telah dijelaskan dan telah diterangkan, yang ya dilakukan semata-mata hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala saja, dan tidak mengharap selainnya. Ini Allah taala a'lam. Ada pertanyaan? Ada soal ya kawan? Taib Aizan, bangun. Gimana kita menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu? Bagaimana cara kita menumbuhkan kecintaan kepada Allah? Dengan apa? Apa aja? Ambil dadam, mohon. Gimana kita menumbuhkan kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla? Ya, mentadaburi ayat, maksudnya ayat-ayat syar'iyah,
dan ya mentafakuri ciptaannya. Itu ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita perangkat ya untuk mentafakuri ciptaannya dengan dikasih kita penglihatan, dikasih kepada kita pendengaran dan hati. Ya. Jadi pendengaran, penglihatan dan hati itu untuk ya kita ya memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala hingga tumbuh dalam dada itu kecintaan dan rasa takut kepada Allah. Paham? Baik, Lisa jazakallahu khair. Baik, soal akhir, pertanyaan yang lain. Siapa yang mau ditanya? Ada nunduk semua. Tais. Ibadah itu ya. Apa pengertian ibadah yang kamu tahu? Ketundukan dan kecintaan. Baik, al-khudu' ya, ketundukan, tazallul dan kerendahan. Ya, dan kerendahan. Dikerjakan dengan kecintaan dan rasa takut kepada Allah. Ya, dengan mengharap hanya kepada ganjaran Allah SWT. Ya. Baik. Jelas, jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Kemudian siapa lagi yang mau ditanya? Zairul. Nama Zairul. Orang yang sholat tapi dia ikut-ikutan, apakah sholatnya ibadah? Hah? Apa itu geleng-geleng? Coba benerin dulu kecil. Daripada saya nggak sholat, kan semua orang pada sholat, saya ikut sholat lah. Ibadah nggak itu? Disebut ibadah? Nah, besok pindah depan ya. Besok pindah ke depan saya itu. Kamu setia bang? Orang yang sholat karena terpaksa. Karena melihat orang-orang pada sholat atau puasa. Karena melihat orang-orang pada puasa, ya masa saya nggak puasa, orang-orang puasa, saya puasa juga deh. Apakah puasa itu jadi ibadah? Kenapa? Nggak dengar Ustaz. Coba ya lebih keras lagi. Kamu badan besar, suara kayak unyil gitu, coba. Hah? Apa? Karena tidak dibangun dari kecintaan dan ya kerendahan. Ya. Kerendahan dan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Itu jawabnya. Karena ibadah itu ya bukan sekedar mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Sering kita kasih tagline loh. Kajian itu sering kita kasih tagline. Tagline-nya itu apa? Itu kunci-kuncinya gitu. Kalau sering kasih tagline-nya, kalau kalian tanabbah, kalian perhatian tuh kalian dapetin tagline-nya. Itu kunci-kuncinya. Ibadah itu bukan sekedar mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan, tapi yang dibangun di atas kecintaan dan kerendahan. Ibadah itu pengertian al-khudu' wa tadallul, ketundukan dan kerendahan. Ya, harus dibangun di atas kecintaan dan rasa takut kepada Allah. Ya. Dan dikerjakan hanya mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu. Jadi perhatikan. Ya, jadi harus ada cara-cara, metode-metode dalam mengambil manfaat. Besok Zairul depan. Ya. Jelas. Barakallahu fiik. Mungkin itu aja kajian kita di malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.